Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafael Fernando dengan NIM 16036210093. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan materi tentang mengenal reaksi peletakan sebagai tumpuan balok dari mata pelajaran mekanika teknik. Jadi, apakah kamu sudah siap? Tumpuan. Apa itu tumpuan? Tumpuan adalah tempat bersandarnya suatu konstruksi dan juga tempat bekerjanya reaksi. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Jenis tumpuan apa sih? Jadi di sini ada tumpuan bebas, sendi, roll, jepit, gesek, bidang datar, tali, pendel, dan juga titik terpusat. Penggunaannya. Nah, peletakan atau tumpuan adalah suatu konstruksi yang direncanakan untuk suatu keperluan tertentu. Tugas utama suatu konstruksi adalah mengumpulkan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka konstruksi harus berdiri dengan kokoh. Rosenthal sendiri menyatakan bahwa semua beban diteruskan ke bumi melalui sesingkat-singkatnya. Kondisi yang harus dipertimbangkan di sini adalah stabilitas konstruksi perlu dipertimbangkan karena suatu konstruksi akan stabil apabila konstruksinya diletakkan di atas pondasi yang baik. Dan pondasi akan melawan gaya aksi yang diakibatkan oleh muatan yang diteruskan oleh konstruksi kepada pondasi. Gaya lawan yang ditimbulkan pada pondasi disebut reaksi. Dalam kasus ini pondasi digambarkan sebagai peletakan. Berikut ini diuraikan pula 3 jenis peletakan yang merupakan jenis peletakan yang secara umum digunakan, yaitu peletakan yang dapat menahan momen, gaya vertikal, dan juga gaya horizontal. Peletakan sendi. Peletakan sendi sendiri terdiri dari poros dan juga lubang sendi. Pada peletakan demikian dianggap sendinya licin sempurna, sehingga gaya singgung antara poros dan sendi tetap normal terhadap bidang singgung, dan arah gaya ini akan melalui pusat poros. Peletakan gesel. Peletakan yang selalu memiliki lubang sendi. Apabila poros ini licin sempurna, maka poros ini hanya dapat meneruskan gaya yang tegak lurus bidang singgung di mana poros ini diletakkan. Oke, peletakan pendel. Peletakan pendel merupakan suatu peletakan yang titik tangkap dan garis kerjanya diketahui. Peletakan jepit. Peletakan ini seolah-olah dibuat dari balok yang ditanamkan pada peletakannya. Demikian sehingga mampu menahan gaya-gaya maupun momen dan bahkan dapat menahan torsi. Karakteristik tumpuan. Apa sih karakteristik tumpuan itu? Yuk kita lihat. Oke, ada tumpuan bebas. Terjadi apabila kedua ujung balok dapat berputar secara bebas. Akibat pelenturan pada balok akan terjadi putaran sudut pada ujung balok. Dan apabila terjadi pelenturan, maka panjang batang mendatar akan berkurang. Apabila beban P dihilangkan, maka kedudukan balok kembali dapat semula. Tetapi kedudukan ujung balok dapat bergeser. Untuk menghindari bergeser tumpuan akibat pelenturan, maka kedua ujung batang diberi tumpuan roll dan engsel, sehingga pada kedua tumpuan balok dapat bergerak bebas, tetapi tidak terjadi pergeseran atau perpindahan tumpuan. Tumpuan sendi atau engsel. Tumpuan yang dapat menahan gaya yang searah dan gaya yang tegak lurus dengan bidang peletakan atau tumpuan, tetapi tidak dapat menahan momen. Engsel merupakan tumpuan yang dapat menerima gaya reaksi vertikal ataupun horizontal. Tumpuan yang berpasak mampu melawan gaya yang bekerja dalam setiap arah. Jadi pada umumnya reaksi pada suatu tumpuan seperti ini mempunyai dua komponen, yang satu dalam arah horizontal dan yang lainnya dalam arah vertikal. Tidak seperti pada perbandingan tumpuan roll atau penghubung, maka perbandingan antara komponen reaksi pada tumpuan yang terpasang tidaklah Roll merupakan tumpuan yang hanya dapat menerima gaya reaksi vertikal. Yang terlihat pada gambar di bawah ini dapat melawan gaya hanya dalam arah AB roll. Pada gambar di bawah hanya dapat melawan beban vertikal, sedangkan roll hanya dapat melawan suatu tegak lurus pada bidang. Peletakan jepit merupakan tumpuan yang dapat menahan gaya tegak lurus dan searah bidang tumpuan serta dapat menahan gaya momen. Jepit merupakan tumpuan yang dapat menerima gaya reaksi vertikal, gaya reaksi horizontal, dan momen akibat jepitan dua penampang. Tumpuan jepit ini mampu melawan gaya dalam setiap arah dan juga mampu melawan suatu kopel atau momen. Secara fisik, tumpuan ini diperoleh dengan membangun sebuah balok ke dalam suatu dinding batu bata, lalu mengecornya ke dalam beton atau mengelas ke dalam bangunan utama, suatu komponen gaya dan sebuah momen. Peletakan pendel memiliki sifat yang sama dengan peletakan roll, yaitu suatu peletakan yang titik tangkap dan garis kerjanya diketahui. Peletakan ini dapat meneruskan gaya melalui sumbu tiang yang bekerja melalui pusat kedua poros pada kedua ujungnya. Hanya dapat memberikan satu reaksi yang menangkap pada titik tertentu dan memiliki satu arah tertentu.
perletakan merupakan sebuah gaya yang keluar akibat gaya yang dibebankan. Gaya-gaya tersebut yaitu gaya vertikal disimbolkan dengan V, gaya horizontal disimbolkan dengan H, lalu momen disimbolkan dengan M. Nah, karena tadi sudah mempelajari teori, kita sekarang beralih ke perhitungannya, yaitu menghitung reaksi peletakan, sendi, dan roll. Menghitung reaksi peletakan sendi, yaitu kamu diharapkan akan memahami langkah dalam menghitung peletakan. Kedua, memahami karakteristik peletakan sendi. Dan ketiga, memahami efektivitas peletakan sendi. Nah, yang pertama, menghitung gaya reaksi pada gelagar di atas tumpuan sendi dan roll dengan beban terpusat seperti gambar di bawah. Untuk menghitung reaksi tumpuan yang digunakan 3 syarat keseimbangan, yaitu H sama dengan 0, P sama dengan 0, dan M sama dengan 0. Dan untuk memudahkan kalian, dapat kalian buat sketsanya dulu, yaitu seperti arah yang datang. Nah, untuk contohnya dapat dituliskan seperti berikut, yaitu H sama dengan 0, AH sama dengan 0, P sama dengan 0, lalu AV plus BV minus P sama dengan 0, lalu AV plus BV sama dengan P. MA sama dengan 0 plus PA minus BV dikali 1 sama dengan 0, lalu negatif BV dikali 1 sama dengan PA, lalu BV sama dengan minus PA dibagi minus 1, lalu BV sama dengan PA dibagi 1. MB sama dengan 0 plus AV dikali 1 minus P dikali B sama dengan 0, AV dikali 1 sama dengan P dikali B, AV sama dengan P dikali B dibagi 1. Lalu untuk mengontrol apakah sudah stabil atau belum digunakan V sama dengan 0, AV ditambah BV sama dengan P, P dikali B dibagi 1 sama dengan P dikali A dibagi 1 sama dengan P dikali A ditambah B dibagi 1 sama dengan P, lalu P sama dengan P dikurang P sama dengan 0. Nah, agar kamu dapat lebih memahami contoh soal, mari lihat slide berikut ini. Sebuah gelagar AB dengan panjang 5 meter di mana A ditumpu sendi dan B ditumpu roll. Pada balok bekerja sebuah beban terpusat P sama dengan 3 ton. Hitung besar gaya reaksi tumpuan balok tersebut seperti gambar di bawah. Nah, untuk yang step yang pertama seperti apa? Apakah kalian tahu? Oke, jadi untuk yang pertama kalian dapat menyusun atau menentukan arah datangnya gaya. Untuk penyusunan lanjutan yang pertama, H sama dengan 0, AH sama dengan 0, P sama dengan 0, AV ditambah BV minus P sama dengan 0, AV ditambah BV minus 3T sama dengan 0, lalu AV ditambah BV sama dengan 3T. Nah, untuk yang selanjutnya adalah MA sama dengan 0, P dikali 2 minus BV dikali 5 sama dengan 0, 3 dikali T2 minus BV 5 sama dengan 0, 6TM minus BV dikali 5 sama dengan 0, minus BV dikali 5 sama dengan minus 6TM. Lalu BV sama dengan 1,2T. Oke, MB sama dengan 0, AV dikali 5 minus P dikali 3 sama dengan 0, AV dikali 5 minus 3T dikali 3M sama dengan 0, AV dikali 5M minus 9TM sama dengan 0, AV dikali 5M sama dengan 9TM. Lalu AV sama dengan 1,8T. Kontrol V sama dengan 0, AV ditambah BV sama dengan 3T, 1,8T ditambah 1,2T sama dengan 5T, 3T sama dengan 3T, 3T minus 3T atau 3T dikurang 3T sama dengan 0 atau oke. Agar kalian semakin pandai dalam mengerjakan setiap soal mekanika teknik dalam mengerjakan reaksi tumpuan, berikut saya sediakan beberapa sumber yang dapat dibaca. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah berakhir dan saya harapkan kalian semua masih dapat untuk belajar di rumah. Oleh karena itu, saya sediakan video tambahan yang dapat kalian pelajari setelah dari video pembelajaran ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekanika teknik di sini kita mekanika dasar, yaitu balok sederhana atau reaksi tumpuan beban terpusat. Oke, jadi yang dimaksud beban terpusat itu bebannya titik seperti ini. Ini contoh balok, ada gambaran balok, tumpuannya di sini
tumpuan sendi, ini tumpuan roll, dan beban terpusatnya itu ada 2 titik di sini, P1, P2. P1-nya 1,5 ton, P2-nya 2 ton. Dan di sini ada jarak dari pusat untuk A, ini B, ini 2 meter, 3 meter, di sini juga 3. Ini ada jarak dari titik A ke P1, ini disimbolkan A, dan ini B. B itu artinya jaraknya 2 tambah 3, 5. Oke, jadi di sini ada balok sederhana, ada tumpuan sendi, tumpuan sendi dan tumpuan roll. Jadi kita akan menghitung reaksi di A dan reaksi di B akibat ada bebannya, beban dari P1 P2. Akibat reaksi ini maka timbul reaksi di A dan di B. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa like dan subscribe agar channel kami semakin berkembang. Oke, jadi kita selanjutnya akan menghitung reaksi di A dan reaksi di B. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungan, kita membuat persetujuan terlebih dahulu. Momen untuk searah jarum jam kita menggunakan notasi plus, berlawanan kita pakai min untuk menghitung momen, teman-teman. Oke, jadi kita pertama sigma momen B, kita gayanya semua nolkan ke titik B di sini pusatnya. Jadi karena searah jarum jam, reaksi ini kita akan bawa ke titik B. Ini kan dia searah jarum jam, makanya di sini dia plus, tapi nggak ditulis dia plus. Nah, reaksi dikali L ini jarak total, dikurang ini P1. P1 dikali L kurang A, ini L kurang A ini. Oke, jadi L kurang A ini min karena dia searah berlawanan arah jarum jam, makanya dia min kan dari sini. Jadi min L dikurang A, L ini panjang kurang A, dikurang lagi P2, ini P2. L kurang B, ini panjang B, sehingga hanya ini saja kita kalikan ke titik B sama dengan 0. Nah, ini RA kali 8 ini jarak total, dikurang 1,5 ini ke 1 dikali L kurang A, jadi L ini kurang A, jadi 6, 8 kurang 2 dikurang ini 2, P2 2 ton dikali 3 jaraknya, jadi sama dengan 0. Nah, karena 8 dia turun ke bawah, makanya RA sama dengan 1,5 kali 6 tambah 2,3 dikali jarak total, atau L 8 dapat 15 dibagi 8 sehingga 1,875 ton. Oke, ini sigma MB. Sekarang kita ke sigma momen A. Kita sekarang gaya-gayanya alihkan ke titik sini, sehingga reaksi di B ini kita kali ke sini, makanya dia min karena berlawanan jarum jam, dikali L jarak total ditambah P2 kali B, ini di sini B 5 ini ya, kira-kira 2 tambah 3 ditambah P1, ini P1 kali A sama dengan 0. Nah, min reaksi di B dikali jaraknya total 8 tambah ini 2 kali 5 ini ya, jaraknya 5 ditambah 1,5 kali 2 sama dengan 0. Nah, maka jika reaksi di B sama dengan 2,5 tambah 1,5 kali 2 dibagi 8 sama dengan 13 bagi 8, 1,625. Oke teman-teman, jika reaksi di A dan di B dapat, selanjutnya kita kontrol apakah perhitungan kita ini betul atau tidak. Jika perhitungan kita ini betul, harusnya aksi sama dengan reaksi ya. Reaksi ini, aksinya kan ada 2, P1, P2, ini reaksinya. Jika di reaksi di total, maka sama dengan ini ya, aksi. Oke, sini kontrolnya. Jadi P1 ditambah P2 ini yang dari atas ini ya, 1,5 ditambah 2, terus ini reaksi di A plus reaksi di B itu yang hasil ini teman-teman, 1,875 tambah ini 1,6 didapat sama 3,5, ini pun sama 3,5.